Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Pitasari dengan NIM 22332017. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi saya pada mata kuliah seminar yang berjudul Fungsi Tari Galombang dalam acara Barale Gadang di Sangir. Yang pertama, latar belakang. Minangkabau adalah salah satu suku terbesar di Indonesia yang memiliki budaya yang kaya dan unik, terutama dalam adat, tradisi, dan kesenian. Sistem kekerabatan matrilineal menjadi perempuan memiliki peran sentral dalam masyarakat Minangkabau, baik dalam pewarisan harta maupun pengelolaan keluarga. Tari Galombang salah satu seni tradisional yang terkenal, sering dipentaskan dalam acara Barale Gadang sebagai simbol penghormatan kepada tamu undangan, pencerminan kebersamaan dan gotong royong. Sebagai saran hiburan, tari ini berfungsi untuk melestarikan nilai budaya, mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga adat dan mempererat solidaritas sosial masyarakat. Yang kedua, identitas masalah. Minangkabau, salah satu suku terbesar di Indonesia, memiliki budaya kaya dan unik, terutama dalam adat, tradisi, dan kesenian. Sistem kekerabatan matrilineal menjadi perempuan sebagai pusat pewarisan harta dan pengelolaan keluarga. Tari Galombang seni tradisional yang terkenal, sering dipentaskan dalam acara Barale Gadang sebagai simbol penghormatan kepada tamu, pencerminan semangat kebersamaan dan gotong royong. Tari ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya, pendidikan adat bagi generasi muda, dan penguat solidaritas sosial. Kemudian, batasan masalah. Penelitian ini membatasi fokus pada fungsi tari Galombang dalam konteks acara Barale Gadang di Sangir Batanghari. Penelitian tidak mencangkup perkembangan tari Galombang di daerah lain atau penggunaannya di luar konteks upacara adat. Fokus ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran tari Galombang dalam upacara adat pernikahan di Sangir Batanghari, serta bagaimana masyarakat setempat memaknai dan mempertahankan. Kemudian, rumusan masalah. Apa fungsi tari Galombang dalam acara Barale Gadang di Sangir? Rumusan masalah yang kedua, bagaimana tari Galombang peran dalam memperkuat nilai-nilai tradisi dan identitas budaya masyarakat Sangir Batanghari. Yang ketiga, apa saja tentang yang dihadapi dalam melestarikan tari Galombang dalam konteks modernisasi dan perubahan sosial. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami fungsi tari Galombang dalam konteks acara Barale Gadang di Sangir Batanghari. Yang kedua, menganalisis peran tari Galombang dalam memperkuat nilai tradisi dan identitas budaya masyarakat Sangir Batanghari. Dan yang terakhir, menggambarkan tentang yang dihadapi dalam upacara pelestarian tari Galombang di tengah arus modernisasi. Dan manfaat penelitian, manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang seni, pertunjukan, dan kebudayaan, menjadi referensi akademis mengenai fungsi tari dalam acara pertunjukan dan kebudayaan, menjadi referensi akademis mengenai fungsi tari dalam upacara adat di Indonesia, serta memberikan pemahaman tentang interaksi seni budaya dalam masyarakat tradisional. Ada juga manfaat praktis. Yang pertama, memberikan wawasan kepada masyarakat terutama Sangir Batanghari tentang pentingnya pelestarian tari Galombang sebagai warisan budaya. Yang kedua, menjadi referensi bagi pelaku seni, peneliti, dan pemerintah daerah yang merancang kebijakan pelestarian tari Galombang agar tetap relevan di masa kini. Dan yang terakhir, menjadi acuan bagi sanggar seni dan penari untuk menjaga keahlian dan makna budaya tari Galombang dalam acara pengajian. Ada juga kajian teori.
Teori fungsi dan seni budaya. Seni budaya sebagai media komunikasi sosial, ekspresi religius, identitas budaya, dan pemenuhan kebudayaan emosional. Tari gelombang sebagai simbol identitas budaya dan alat diplomasi budaya. Seni sebagai sarana komunikasi sosial yang menjabati interaksi individu dan masyarakat. Tari sebagai ekspresi emosional dan pemenuhan kebutuhan religius. Tari gelombang berperan dalam pendidikan budaya dan sebagai sarana hiburan. Tari ini juga berfungsi sebagai alat pembentuk solidaritas sosial dalam masyarakat. Kajian teori. Teori komunikasi budaya. Seni budaya sebagai media komunikasi yang menyampaikan nilai-nilai sosial, religius, dan budaya. Teori konvergensi budaya. Tari ini sebagai sarana berbagi pengalaman budaya dan memperkuat identitas bersama. Teori manajemen ketidakpastian dan kecemasan. Tari membantu mengurangi kecemasan dalam interaksi antar budaya. Teori adaptasi antara budaya penari dan penonton menyesuaikan diri untuk memahami makna budaya. Tari sebagai media komunikasi budaya dan alat pengelolaan identitas komunitas. Tari sebagai sarana akomodasi komunikasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara penari dan audiens. Kemudian kajian relevan. Pelestarian tari gelombang duo baleh melalui tari tatago. Inovasi tari tatago untuk menarik meminat generasi muda dalam melestarikan tari gelombang duo baleh. Metode penciptaan tari menggunakan teori Alma M. Walkids, eksplorasi, improvisasi, komposisi, dan evaluasi gerak. Nilai kearifan lokal untuk tari gelombang gaya sasaran. Menggali nilai-nilai kearifan lokal dalam tari gelombang sebagai sarana pendidikan kultural, studi deskriptif, kuantitatif dengan observasi dan wawancara mendalam. Tari gelombang dan konteks sosial masyarakat Kota Kochi. Ekspresi tari gelombang dalam berbagai upacara adat di Kota Kochi. Dibawakan oleh kelompok ibu-ibu lansia sebagai sarana hiburan dan menjaga kesehatan fisik. Kajian relevan dominasi perempuan dan tari gelombang kreasi. Kajian tentang dominasi perempuan dalam tari gelombang kreasi yang sebelumnya tarian laki-laki. Penelitian menggunakan pendekatan multidisiplin, sosialisasi, antropologi tari, dan budaya. Nilai-nilai kearifan lokal dalam tari gelombang gaya sasaran sebagai sarana pendidikan kultural. Pembahasan tentang nilai-nilai kearifan lokal yang diajarkan di sasaran sebagai pusat pendidikan nonformal di Minangkabau. Studi deskriptif dengan analisis naratif melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Kerangka konseptual yang pertama, tari gelombang, aspek seni tari, tampil dalam baralek gadang upacara adat besar, menghasilkan fungsi budaya, penghormatan tamu, pelestarian tradisi, menjaga identitas, hiburan bagi masyarakat. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena tari gelombang secara mendalam dalam konteks sosial budaya Minangkabau. Yang kedua, objek penelitian, makna dan nilai budaya tari gelombang, nilai sosial, budaya, dan filosofis. Yang kedua,
peran tari gelombang dalam acara Baralek Gadang, persepsi dan peran dalam masyarakat adat. Yang ketiga, pelaku dan praktek tari gelombang, para penari, pemuka adat, dan elemen lainnya dalam pelaksanaan tari. C. Instrumen penelitian. Yang pertama, panduan observasi mengamati kegiatan tari gelombang, pedoman wawancara semi terstruktur, wawancara dengan informasi kunci. Yang ketiga, catatan laporan, mencatat hasil observasi dan wawancara. Yang terakhir, ada metode penelitian. Teknik penggunaan data, observasi partisipatif, pengamatan langsung terhadap tari gelombang, wawancara mendalam dengan penari, pemuka adat, dan tokoh masyarakat. Studi dokumentasi, mengumpulkan data sekunder, foto, video. Teknik analisis data, reduksi data, menyeringkan data untuk fokus pada informasi relevan, penyajian data dalam bentuk naratif, deskripsi, dan diagram, penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memasukkan kesenian dalam realitas ke lapangan. Yang terakhir, jenis data, data primer diperoleh dalam observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Data sekunder, dokumen tertulis, foto, video, dan laporan penelitian terkait. Baiklah, itu hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.